Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang komen-komenan di kayak harga minyak, kayak pedagang menjerit minyak turun, stok lama masih banyak. Itu kan banyak yang kayak di TV One, New TV, Metro TV itu, lihat aja di komennya banyak banget itu yang komen nyalahin pedagang. Iya, gara-gara minyak turun karena pedagang yang nggak mau nurunin. Banyak yang bilang juga itulah dagang, untung ruginya ya, namanya juga dagang. Kalau nggak mau rugi ya jangan dagang. Ada yang ngomong kayak gitu. Saya nggak tahu dia udah punya berapa toko yang komen itu. Tapi eh, sebenarnya kan kayak misalnya yang itu tadi komen seperti itu, terus dia ada lagi seperti komenan menuduh. Itulah makanya jangan nimbunin minyak. Tadinya mau ngincerin untung besar kan, jadinya pas turun kayak gini menjerit katanya. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Pokoknya banyak banget di komen kayak gitu. Jadi seolah-olah pedagang ini nimbun minyak terus jual nggak bisa langsung diturunin. Seperti anjuran pemerintah jual 14.000 sama 28, ya kan. Di pasaran kan masih banyak sekarang yang masih jual harga mahal kalau untuk minyak sendiri kan. Karena di kita pun, di saya malah hari ini saya nggak jual minyak sama sekali karena nggak ada minyak. Nunggu-nunggu minyak subsidi nggak ada, minta dari distributor juga mereka nggak punya katanya. Ya udah, akhirnya saya hari ini nggak jual minyak. Nggak tahu kalau besok kan Senin, mudah-mudahan ada sales yang masuk ataupun yang nawar minyak, jadi di toko saya bisa ada minyak lagi. Nah, kalau ada beberapa teman kita juga yang nggak bisa jual murah, mereka banyak stok harga lama, itu bukan nimbun. Nimbun itu bukan puluhan karton. Kalau cuma puluhan karton nimbun, emangnya bisa kaya dengan 10 karton itu? Pedagang itu mau mahal pun minyak, mau murah pun minyak, untungnya hanya segitu-segitu aja. 1.000 per liternya, 2.000 paling besarnya. Begitu juga dengan kartonannya. Ada yang juga yang komen kalau minyak naik aja langsung dinaikin gitu kan. Karena ada juga banyak itu, biar untungnya gede gitu. Dikirain minyak naik itu begitu kita datang minyak hari ini 100 karton, besoknya langsung naik, kita langsung naikin jor-jor-jor gitu. Dikirain kayak gitu. Nggak tahu dia kalau informasinya baru kita dapat itu minggu depan. Kan seminggu sekali sales. Ada juga yang 2 minggu sekali. Kita kan dapat informasinya harga naik itu dari sales. Bahkan kadang stok kita udah habis, kita nggak tahu naik itu udah habis stok. Pas kita order lagi harganya udah harga baru. Buru-buru untung di waktu naik, nambah modal ya. Nah gitu, makanya orang kadang-kadang komen kayak gitu ya asal gitu, jadi nyalahin pedagang. Pedagang itu kalau dia nyetok, misalnya nimbun, dia nimbunnya bukan di dalam toko, itu nimbun. Kalau posisinya di dalam toko, kita nggak bisa bilang pedagang itu nimbun karena dia buka toko kan, jualan, barangnya kelihatan. Kecuali dia simpen gitu, itu baru nimbun namanya. Walaupun banyak, dia kan pedagang ini ada porsinya juga, ada kategorinya juga kan, seperti retail ngecer kan, seperti semi grosir. Seperti toko saya ini masih semi grosir, jadi masih pembelian minyak itu saya paling banyak itu 100 karton campur, semuanya ada di situ. Yang gelas, yang setengah liter, yang 1 liter, yang 2 liter, itu campur paling gedenya 100 karton. Itu kita, perhitungan kita itu seminggu atau 2 minggu habis gitu. Itu bukan nimbun. memang memang apa namanya, memang penjualan kita segitu. Misalnya hari ini kita datang barang 100 karton, besok pemerintah bikin subsidinya jadi harga murah,
terus kita nggak bisa jual murah karena kita masih ada stok 100 karton misalnya di toko, itu kita dianggap nimbun. Ya nggak bisa. Orang kita baru datang kok, ya kan. Lagian kalau saya punya duit ini, saya nggak mau nimbun minyak, ngapain, cuma dapatnya segitu-segitu aja. Mending saya nimbun rokok, udah jelas barang cepat laku, untungnya juga besar. Itu rokok dalam satu bal bisa dapat 10.000 dalam satu balnya, apalagi harga naik bisa dapat 100.000 dalam satu bal. Itu rokok udah pasti. Kalau minyak kan nggak bisa, informasinya lambat, nggak segampang rokok juga naikin minyak naikin 1.000 paling bisanya, kan nggak bisa langsung 10.000 15.000, nggak bisa. Beda dengan rokok, enakan rokok kalau kita punya modal. Tapi kalau sekelas saya aja buru-buru buat nyetok, kalau misalnya harganya lebih tinggi, harganya kayak kemarin misalnya sampai 217.000 220.000, kita itu malah bukan memperbanyak orderan, jadi memperkecil orderan. Biasanya kita ngorder per minggu itu datang barang 100, ya kita kurangin jadi 50. Karena apa? Uangnya gede, pas pembayarannya besar, kitanya nggak mampu, buru-buru buat nimbun kan gitu. Nah makanya kata saya itu ada porsinya, ada kelasnya untuk pedagang itu. Di toko saya misalnya 100, nggak bisa. Kalau misal stok saya cuma 100, nggak bisa dianggap penimbun. Begitu juga grosir itu dia di hari-hari biasa itu mampu menjual minyak misalnya 100 karton. Kalau dia datangnya 1.000 karton itu masih wajar, 10 hari normal habis gitu kan. Kalau tiba-tiba ada subsidi di harga pasarannya udah murah, makanya mereka nggak habis, itu bukan nimbun, tapi nggak bisa ngabisin. Karena apalagi kayak kejadian kemarin kan, malamnya pengumuman, besoknya di minimarket, market gitulah, langsung 14.000, langsung 28.000. Jadi kan orang pada serbu ke situ, ya punya kita jual 38, jual 37, mana laku. Terus kosong posisi kayak sekarang, kita kan masih punya yang kemarin itu, terus dianggap nimbun. Gak bisa, memang punya kita lambat keluarnya karena nggak normal. Kalau hari-hari biasa kita normal cepet keluarnya, ya target kita sesuai, itu ada kelasnya. Distributor lebih parah lagi kalau dianggap nimbun. Mereka kan datangnya satu box kan, satu toko ada yang 200, ada yang 300 order kan. Jadi mereka datangnya kontainer gitunya. Jadi pas toko-toko nggak mau ngorder, ya kontainer tinggal lah di gudangnya, minyak sekontainer tinggal di gudangnya. Terus tiba-tiba ada datang misalnya orang yang nggak mengerti dagang, terus datang ke situ, wah banyak banget minyak, kamu nimbun ya, ini buktinya satu kontainer. Gimana kita bilang nimbun kayak gitu? Kecuali mereka nggak jualan, apalagi dasar jualannya nggak ada, punya toko juga enggak, tahu-tahu punya minyak di rumah sekian gitu kan, itu yang nimbun. Ataupun dia punya toko tapi barangnya di toko nggak ada, di rumahnya ada, itu nimbun. Kalau kayak kita ini bukan nimbun, kayak kita ini jualan. Nih gara-gara nunggu barang murah nih, nggak jual minyak kan hari ini. Banyak toko-toko nggak jual minyak, itu banyak di daerah saya itu nggak ada. Karena kalau kita cari-cari itu yang dapatnya ya harga normal, jadi nggak ada harga itu. Belum, nggak tahu juga gimana sejarahnya itu. Yang intinya ke kita belum nyampe lah harga murah itu. Mudah-mudahan sih secepatnya nyampe ke kita juga. Kita juga kepingin kok jual harga murah. Kita kepingin juga barang itu murah. Karena apa? Kita untungnya sama, nggak ada bedanya. Untung kita itu sama. Malah kalau mahal itu kita nambah modal. Untungnya juga sama, cuma modalnya lebih besar kan gitu. Yang mending harga minyak 100.000 dapatnya 3.000 daripada harga minyak 200 sekian dapatnya juga 3.000, ya kan. Jadi kita kalau minyaknya harga murah kan kita kebeli 2 dus, jadi untung kita 6.000. Kalau harga mahal kan di 200.000 misalnya, kita cuma bisa beli 1 dus, untungnya 3.000 lagi kita nggak bisa dapat untung karena nggak bisa beli 2 dus gitu.
Kalau menurut saya, kalau menurut yang komen ya terserah dialah. Saya nggak marah. Di komen di TV One saya pantau komen-komenannya, pedagang gini gini lah katanya kan. Di Metro juga ada di kolom komentarnya kayak gini kan. Saya nggak marah, orang saya nggak merasa nimbun, terus saya juga nggak merasa seperti yang ada di komenan mereka itu. Ya slow aja saya mah. Toh buktinya juga di pasaran minyak nggak ada, ya kan. Oke, mudah-mudahan semua ini cepat berlalu, kita bisa jualan normal seperti biasa. Terima kasih yang sudah mendukung channel Mursa Sembako. Terima kasih juga yang sudah like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.